Wis mantetan lagi. Udah ikut udah ikut trainer ini Yang saya sucikan para pinandita, yang terhormat para dewan juri lomba Dharma Wacana, yang terhormat Bapak Ibu umat sedharma dan generasi muda Hindu yang selalu dibanggakan. Terimalah panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namosida. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan menghaturkan puja asungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita semua dapat berkumpul bersama di Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Adapun topik Dharma Wacana yang akan saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya beri judul Keharmonisan Hidup dalam Ajaran Tatuam Asi. Bapak Ibu umat sedharma dan generasi muda Hindu yang berbahagia. Seperti yang telah kita ketahui, yang mana agama selalu mengajarkan umat manusia untuk berbuat hal-hal yang baik, untuk berbuat hal-hal yang mulia, untuk berbuat hal-hal yang bijaksana. Namun pada kenyataannya, masih banyak di antara kita, di antara saudara kita, yang jauh dari rasa damai, yang jauh dari rasa cinta kasih, masih diliputi kegelisahan dalam hatinya, yang mana masih sering terjadi konflik, masih sering terjadi kekerasan dalam hidup ini. Sebagai contoh, berita yang beberapa waktu lalu terjadi pembunuhan beberapa karyawan di Papua, terjadi kerusuhan antar supporter sepak bola yang memakan korban jiwa, dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini akan menghambat harapan kita untuk dapat hidup yang harmonis. Maka dari itu, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kita harus bisa senantiasa menanamkan ajaran Tatuam Asi di dalam diri kita. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan Dharma Wacana pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mempunyai cerita. Cerita ini tentang 4 lilin. Pada suatu hari di sebuah ruangan menyalalah 4 buah lilin. Lilin yang pertama berkata, "Namaku adalah damai." Namun rasanya manusia di zaman yang sekarang ini sudah mulai melupakanku. Lebih baik aku mati saja. Tak lama kemudian berselang, lilin yang bernama damai pun mati. Lilin yang kedua berkata, "Namaku adalah serada." Namun tak lama berselang, ia berkata, "Manusia rasanya sudah mulai melupakan serada, sudah mulai melupakanku. Lebih baik aku matikan diriku saja." Matilah lilin yang bernama serada. Lilin yang ketiga berkata, "Namaku adalah cinta kasih." Namun manusia pun sudah mulai banyak melupakanku. Banyak terjadi kekerasan, banyak terjadi pembunuhan. Lalu untuk apa aku tetap menyala? Tak lama matilah lilin yang bernama cinta kasih. Tiba-tiba ada seorang adik kecil yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Adik kecil itu berkata, "Loh, kok ruangannya tiba-tiba jadi gelap? Aku takut sama kegelapan. Aku takut." Adik kecil itu berkata. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berkata, "Jangan takut adik kecil, selama masih ada aku,
maka kita akan selalu bisa menyalakan lilin yang bernama damai, lilin yang bernama serada, lilin yang bernama cinta kasih. Namaku adalah harapan. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma dan generasi muda Hindu yang saya banggakan, demikian juga kita sebagai umat manusia yang mana ketika dalam diri kita masih bisa menanamkan harapan, tentu hal-hal positif yang sempat hilang di dalam diri kita masih bisa kita hidupkan kembali. Dan harapan itulah yang ada dalam ajaran agama Hindu yang bernama Tattwa Asi. Bapak Ibu umat Dharma dan generasi muda Hindu yang berbahagia, tentu sudah banyak yang hadir di sini mengetahui makna apa itu Tattwa Asi. Tattwa Asi memiliki makna yaitu aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Yang mana artinya di dalam diri kita terdapat percikan terkecil dari Atman, yakni ide Sang Hyang Widiwasa, yang mana ketika kita bisa menghargai yang lain, maka dengan demikian yang lain akan menghargai kita. Lalu mengapa Tattwa Asi ini penting? Sangat penting karena kita sebagai manusia tidaklah bisa hidup seorang diri. Bagaimana bisa kita hidup seorang diri? Karena kita saling membutuhkan. Bagaimana bisa manusia tidak membutuhkan yang lain? Manusia membutuhkan alam semesta juga. Maka dari itu kita saling menghargai keberagaman yang ada di seluruh alam semesta ini, termasuk dengan umat manusia yang lain. Bagaikan pelangi yang berwarna-warni, disebutkan juga tadi bagaikan bunga-bunga di taman yang berwarna-warni. Kalau ada yang suka musik tadi, berbagai macam aliran musik berbeda-beda. Ada jazz, ada rock, ada dangdut, ada yang suka rock, punk, dan lain-lain. Seperti itulah juga kita umat manusia hidup di dalam kehidupan ini. Rigveda Mandala 8 Sutta 58 Mantra 2. Ekam wa idam wibabwa sarwam. Tuhan yang Maha Esa adalah satu. Ia mengambil bentuk di seluruh alam semesta ini. Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 15. Wahirantasya putana acaram ewaca suaksma tuada dawi Heniam durasdam cantike cadat, yang artinya aku berada di dalam dan di luar semua insan. Aku tiada bergerak, namun aku bergerak senantiasa. Terlalu amatlah halus untuk diketahui. Aku jauh niat, namun juga dekat sekali. Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 9 mengatakan, bagiku tidak ada yang paling aku kasihi, bagiku tidak ada yang paling kubenci, namun ia yang berbakti kepadaku, maka dengan demikian aku senantiasa bersamanya pula. Bapak Ibu Mas Dharma dan generasi muda Hindu yang berbahagia, demikianlah disebutkan dalam bait-bait sloka dan weda dalam ajaran agama Hindu yang memperjelas bahwa Tuhan itu absolut satu, namun Ia mengambil bentuk di seluruh seisi alam semesta ini. Adanya gaya hidup yang hedonis dan konsumtif di zaman era modernisasi ini menyebabkan banyak terjadinya konflik juga, yang mana banyak manusia lebih mementingkan material dibandingkan spiritual. Yang mana harusnya antara material dan spiritual harus ada keseimbangan. Berbicara mengenai keseimbangan, di dalam ajaran agama Hindu banyak sekali ajaran yang mengajarkan tentang harmonisasi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan
hidup di dunia ini. Salah satunya adalah ajaran Tatuang Asi dan masih banyak yang lainnya. Bahwa dikatakan kuda-kuda yang paling kuat itu adalah keseimbangan. Saya beri contoh Bapak Ibu Umat Dharma. Misalnya Bapak Ibu Umat Dharma menebang pohon secara brutal dan liar. Ketika musim hujan seperti sekarang ini, tentu saja akan terjadi bencana longsor, bencana banjir. Tadi pagi saya lihat berita di Aceh, saudara kita sedang mengalami tanah longsor dan banjir. Karena kenapa? Karena tidak ada yang menopang, tidak seimbang lagi alam tersebut. Bapak Ibu Mas Dharma dan generasi muda Hindu yang berbahagia. Lalu bagaimana jika konsep ajaran Tatuang Asi ini diuraikan dalam konsep berbangsa dan bertanah air di negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Yang mana telah kita ketahui bersama, sejak zaman dahulu kala, bangsa-bangsa dari seluruh dunia hadir di negara kita yang menyebabkan negara Indonesia ini menjadi bineka. Dan pada saat zaman dahulu kala seorang cendekiawan bergelar Empu Tantular membuat sastra atau semboyan, dan kita patut berbangga menjadi umat Hindu karena pendiri bangsa kita ini menggunakan semboyan tersebut sampai sekarang ini untuk dapat mempersatukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan itu bernama Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangalwa. Adapun Empu Tantular juga membuat Kekawin Sutasoma yang akan coba saya lakukan dengan Wirama Wasanta Kilaka. Ruaneka datu Win suara Budawi Konon dikatakan bahwa Siwa dan Buddha adalah dua hal yang berbeda. Bine kira ring apa kena parwano. Dua hal tersebut memanglah berbeda. Namun bagaimana kita bisa mengenalinya? Manggang jinatu kalawan siwadadu tunggal. Karena sesungguhnya Buddha dan Siwa adalah tunggal. Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangalwa. Berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua, tiada dharma yang mendua. Bapak Ibu umat sedharma dan generasi muda Hindu yang berbahagia, demikianlah sesungguhnya di dalam ajaran agama Hindu sudah begitu jelas diajarkan bagaimana kita untuk bisa hidup dengan harmonis, salah satunya melalui ajaran Tatuang Asi. Banyak ajaran-ajaran yang lain juga yang mengambil konsep untuk bisa menyeimbangkan agar hidup kita senantiasa harmonis. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu umat sedharma dan generasi muda Hindu yang tentunya kita banggakan di sini untuk selalu marilah kita berjalan di jalan dharma. Marilah kita selalu menanamkan ajaran agama Hindu ini di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Marilah kita tanamkan ajaran Tatuang Asi ini. Niscaya kita akan mendapatkan kedamaian dalam hidup ini, kita akan mendapatkan cinta kasih dengan sesama di dalam hidup ini, dan tentunya kita akan mendapatkan keharmonisan hidup. Tiada gading yang tak retak, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati.
Saya akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Penampilan selanjutnya, Sugiarto, nomor urut 10. Semua.